Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kalau kami boleh diizinkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mau merenungkan kisah Ishak dalam Kejadian pasal 26. Karena itu kami mohon hikmat dan pengertian dari Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan menerima kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan hidup, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun, sebagaimana yang dilakukan Ishak dalam hidupnya. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejadian 26 ayat 1-35 dengan tema dalam kesulitan hidup ada berkat Tuhan. Dari Kejadian 26 ini bagaimana kita melihat Ishak mengalami kelaparan, perselisihan dan tantangan, tetapi ia tetap taat kepada Tuhan yang akhirnya hidupnya diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Karena itu bersama kita renungkan firman Tuhan. Kejadian pasal 26 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang 6. Ishak menghadapi kesulitan. Dikatakan ayatnya yang pertama bahwa terjadi kelaparan di negeri itu seperti yang terjadi di zaman Abraham. Ini berarti bahwa Ishak menghadapi ujian yang besar dalam hidupnya. Dalam situasi yang sulit ini, dia harus mengambil keputusan. Apakah ia tetap tinggal di negeri orang Filistin itu di Gerar sebagai orang asing, ataukah dia pergi ke Mesir seperti apa yang menjadi tujuannya. Karena itu Tuhan katakan kepada Ishak, jangan tinggalkan daerah itu, tetapi tetap tinggal diam di negeri orang Filistin sebagai orang asing, karena Tuhan akan menyertai dan memberkati ia di sana. Yang luar biasa saudara, Ishak tidak memilih menurut kata hatinya untuk pergi tinggalkan daerah orang Filistin ini ke Mesir. Tetapi ia mendengar perkataan Tuhan. Dia taat kepada perkataan Tuhan. Dia tinggal di daerah tersebut walaupun terjadi kelaparan yang hebat di sana. Dalam kehidupan kita, ada kalanya kita tergoda untuk mencari jalan pintas saat kita menghadapi kesulitan. Namun Tuhan ingin kita tetap setia kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita dan Dia menyediakan jalan keluar yang terbaik. Yang kedua ayat 12-14. Dalam kesulitan ada berkat Tuhan. Ketika Ishak taat kepada perkataan Tuhan, dia tetap tinggal di negeri orang Filistin di Gerar di sana. Ia menabur ayat 12. Ishak menabur di tanah yang sedang mengalami kelaparan. Namun Tuhan membuat hasil panennya melimpah 100 kali lipat. Ini membuktikan bahwa berkat Tuhan itu tidak terbatas oleh keadaan ekonomi, oleh situasi lingkungan, oleh kondisi atau keadaan yang berubah dalam hidup kita, atau dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Bahwa berkat Tuhan itu tidak akan pernah bisa dibatasi. Ayat 13-14 mengatakan bahwa Ishak justru semakin kaya, bahkan menjadi sangat amat kaya, sehingga orang Filistin iri kepadanya. Ini bukti saudara, bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu memberkati orang-orang yang taat setia kepada perkataan-perkataannya. Saudaraku, jika dalam hidup ini kita rajin bekerja, kita rajin berjuang untuk terus pantang menyerah dan terus berserah, berpegang kepada perkataan-perkataan Tuhan, maka pasti berkatnya akan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan di daerah yang sulit, di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, jangan takut. Kita terus menabur, teruslah menabur kebaikan. Dan teruslah berusaha karena Tuhan akan memberkati dan melipat gandakan dalam hidup kita. Yang ketiga, ayat 15-22.
Ishak dengan tenang menghadapi tantangan. Ketika orang Filistin melihat Ishak diberkati, mereka iri. Mereka pun menutup sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham. Mereka juga mengusir Ishak dari daerah mereka, ayat 15-16. Bagaimana respon Ishak menghadapi hal demikian, menghadapi tantangan ini? Apakah Ishak marah melawan dengan kekerasan? Tidak. Tetapi Ishak justru memilih menghadapi itu dengan tenang. Ia pindah dan menggali sumur yang baru. Meskipun Ishak menggali sumur berkali-kali direbut oleh mereka, Ishak tetap kembali dengan tenang menghadapi semuanya itu. Dia menggali lagi sumur yang lain. Hingga akhirnya ia menemukan tempat yang damai, yang ia sebut dengan nama Rehobot ayat 22. Yang berarti Tuhan memberi kelonggaran kepada kita sehingga ia dapat berkembang di negeri ini. Saudara, saat kita mengalami tantangan persaingan, ketika kita mengalami tantangan ketidakadilan, jangan cepat menyerah dalam hidup ini. Membalas dengan kebencian, hadapilah itu dengan tenang dan minta campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang menolong kita mengatasi semuanya itu, maka kita akan melihat semuanya aman dan baik-baik saja. Yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan sampai 35. Ishak berada dalam penyertaan Tuhan. Ayat 24 berkata, Tuhan kembali meneguhkan janjinya kepada Ishak. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Mendengar hal ini, Ishak tidak hanya bersyukur atas kekayaan materi yang ia miliki, tetapi ia membangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Ayat 25. Karena Ishak menyadari bahwa berkat yang terbesar bukan materi, tetapi ketika ia berada dalam penyertaan Tuhan, itulah berkat yang terbesar. Saudara dan saya, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang terbesar dalam hidup kita bukan hanya kekayaan, bukan keberhasilan, tetapi penyertaan Tuhan itulah berkat yang terbesar. Karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, percaya kepadanya dan setia melakukan perkataan-perkataannya dalam hidup kita. Saudaraku, kisah Ishak mengajarkan kita bahwa dia Tuhan yang memberkati kita. Meskipun ketika kita berada dalam situasi yang sulit, asalkan kita mau taat, setia, percaya kepada perkataan dan melakukan perkataan-perkataannya dalam hidup ini, kita mau sungguh-sungguh rajin bekerja, berjuang pantang menyerah, menghadapi tantangan dengan tenang, dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya dia, Tuhan pasti akan menyediakan berkat bagi saudara dan saya. Dia menyediakan berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan, kami belajar dari Ishak bahwa Tuhan setia memberkati mereka yang taat, mereka yang terus berjuang dalam hidupnya, mereka yang tenang menghadapi tantangan dan terus bersikap damai. Ajar kami untuk tidak takut menghadapi tantangan dan terus percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.